proses psikologis yang terjadi ketika respon sensorik di tubuh kita mendeteksi stimulus dari lingkungan seperti cahaya, suara, sentuhan, bau, atau rasa dan mengirimkan sinyal ke otak. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama itu ada deteksi. Deteksi itu respon sensorik mendeteksi stimulus dari lingkungan. Yang kedua ini ada transduksi. Respon sensorik mengubah stimulus menjadi sinyal listrik. Yang ketiga ini ada pengiriman. Sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf. Yang keempat ini ada pengelolaan. Otak mengelola sinyal listrik menjadi pengalaman sensorik yang kita rasakan. Sensasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada sensasi visual. Sensasi visual itu seperti penglihatan. Yang kedua ini ada sensasi auditory. Auditory itu kayak pendengaran. Kalau yang ketiga ini ada sensasi taktil, yaitu sensasi sentuhan. Yang keempat ini ada sensasi olfaktori, yaitu sensasi penciuman. Yang terakhir ini ada sensasi gustatory, yaitu sensasi pengrasa. Oke, berikutnya ada yang namanya persepsi. Sebenarnya persepsi ini mirip-mirip sama teori flow dari Mihaly. Tapi di video ini kita cuma bahas persepsinya aja. Nah, sebelumnya pasti sebagian atau semua dari kita ini pernah ngalamin atau ngerasain kayak waktu tuh cepet banget berjalan ya kan. Tapi kalau misalkan waktu tuh kita tungguin berasanya lama banget. Nah, itu yang disebut persepsi. Jadi persepsi itu adalah cara otak kita menafsirkan atau menerima informasi yang kita dapat dari panca indera kayak pendengaran, penglihatan, dan lain-lainnya. Nah, persepsi juga bisa dipengaruhi sama beberapa hal gitu, kayak dari pengalaman, pengetahuan, sama emosi. Lalu ada latar belakang budaya juga berpengaruh gitu. Misalkan bagi satu orang hujan itu terasa seru gitu, menyenangkan, tapi bagi beberapa orang juga justru hujan malah dianggap ngerepotin. Artinya persepsi itu setiap orang pastinya berbeda-beda meskipun ada atau mengalami situasi yang sama. Jadi karena persepsi itu beda-beda, kita juga harus bisa memahami sudut pandang orang lain gitu. Kita juga menghindari kesalahpahaman dan membentuk komunikasi yang baik. Jadi yang perlu kita ingat, yang kita rasain atau yang kita lihat itu belum tentu sama dengan orang lain. Jadi sensasi adalah proses penerimaan rangsangan melalui indera. Nah, contohnya penciuman. Jadi penciuman monyet menangkap aroma. Contohnya seperti pisang. Nah, jadi di sini dia mencium bau aroma pisang, lalu memakan pisang. Lalu contoh kedua ada pendengaran. Monyet mendengar suara shaken. Ini adalah perintah untuk salaman. Telinga monyet menangkap getaran suara. Contoh yang ketiga ada perabaan. Di sini saya meraba tangan monyet dan kulit monyet menerima rangsangan sentuhan. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah contoh menafsirkan rangsangan yang diterima. Nah, contoh kedua ada mengartikan penciuman. Contohnya, ini, pegang. Setelah mencium bau pisang, monyet menyadari bahwa itu adalah pisang, bukan benda asing. Jadi kesimpulannya, sensasi menerima rangsangan, mendengar, mencium, dan melihat. Persepsi memahami dan memberi makna pada rangsangan tersebut. Let's go!